Kembali lagi di malam-malam aku sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah penelusuran di danau tua yang terbengkalai. Kamera bisa shot. Oke. Konon katanya danau ini sudah 3000 tahun berdiri. Sudah 3000 tahun aliran airnya dijanjikan untuk terus mengalir dari sebuah gunung tertinggi di Madagaskar, yaitu puncak Gunung Everest. Nah, ada apa sih misterinya di danau ini yang akan kita telusuri? Let's check it out, guys. Oke. Jadi aku bakal ceritain dulu bahwa ada sebuah urban legend, misteri, di mana ada sosok penunggu. Dan penunggu ini tuh bukan hantu, beda. Dia adalah makhluk humanoid, makhluk menyerupai manusia yang bisa kita sentuh, kita pegang. Dia ini bentuknya seperti manusia, pokoknya humanoid. Kenapa? Karena dia memang dulunya adalah seorang mahasiswa yang berkuliah di kampus ini. Kenapa dia bisa menjadi sosok misterius? Ada backstory-nya, guys. Jadi dulu dia adalah seorang mahasiswa teknik pangan yang tidak lulus hingga semester 14. Ia dikucilkan oleh para dosen dan juga para mahasiswa yang lainnya, termasuk tetangga-tetangganya. Dan pada saat tahun berikutnya dia masih tidak lulus, akhirnya dia DO kan. Dia yang begitu malu, terpuruk, akhirnya gak mau menampakkan diri di publik. Dia geram, semua orang di dunia, semua orang di daratan itu selalu mengucilkan dia. Dia akhirnya pergi, dia takut, dia akhirnya pindah ke danau. Kamera bisa shot danaunya. Nah, konon di dalam aliran danau inilah dia terus berenang. Dia yang tadinya seorang manusia pindah masuk ke dalam perairan hingga dia pun berevolusi, beradaptasi untuk hidup di dalam perairan. Nah, kita bisa terus jalan, guys. Ada yang mau aku tunjukin ke kalian. Oke. Let's go. Kita harus cepat di sini. Hawanya udah gak enak banget soalnya emang dari ada pohon-pohon rimbun gini ya. Ini aman ya? Kamera ready udah. Oke. Iya. Tadi tuh kita dapat panggilan misterius langsung ya. Pas kita angkat, itu suara seorang pria yang mendesak serak. Dia menyuruh kita untuk pergi. Kita gak tahu itu dari mana, kita gak tahu itu dari siapa. Tapi karena keberanian kita, ini kita di sini tuh buat uji nyali. Kita gak boleh takut sama ancaman seperti itu. Tapi handphone saya takutnya saya dilacak nanti. Kita akan terus berjalan. Ada suara apa tadi? Oke. Ya. Kita butuh bantuan anak-anak Indigo di sini yang bisa lihat. Oke. Kita lanjut aja. Tadi dongengnya ya. Sampai dia akhirnya mulai hidup di perairan, beradaptasi di perairan. Nah, konon katanya gak cuman itu doang. Dia gak cuman pindah ke perairan, hidup di perairan, tapi dia juga berniat untuk memiliki balas dendam. Wah, serem banget nih. Udah banyak suara jangkrik ya. Kenapa? Karena jangkrik itu sengaja dipelihara di sini agar dia tuh gak bisa naik ke darat, karena dia tuh takut sama jangkrik. Iya, di masa hidupnya dulu dia ketakutan ya. Iya, bener banget. Ada di celananya. Bener. Oke. Ini kita udah gak bisa main-main lagi. Dan sekarang dapat gak itu bangunan itu? Dapat gak? Oke, kita bakal ke sana. Nah, sampai bangunannya terlihat di kamera. Oke. Ini udah cukup belum? Kurang jelas. Coba aku lihat di kamera gimana. Oh iya, masih ada bangunan ini. Nah, bangunan ini itu adalah sarang yang didirikan oleh dia. Jadi, semua bangunan sebesar ini bisa dia bangun dalam waktu 3 bulan. Dia kalau pagi-pagi itu, dulu kan kampus ini masih dalam pembangunan ya.
dia tuh waktu pindah ke air itu ada fakultas kedokteran yang lagi dibangun di sini. Nah, dia itu keluar buat ngambilin bata, lalu batanya itu disusun untuk menjadi rumahnya, tetap di danau ini. Dan ini merupakan ini merupakan sosok yang paling cerdas menurut saya selama penelusuran dari kemarin. Karena dia bisa membangun bangunan ini untuk sarang dia, untuk tempat berlindung dia. Dan sosoknya juga bukan hantu. Itu yang buat dia cerdas dan buat menarik. Oke, mungkin kita bakalan langsung aja coba set kamera kita ya untuk membuktikan keberadaannya. Di mana nih enaknya, Taruna? Apa di depan? Ikut kamu aja, Pak. Oke, ready kamera? Ini kita bakalan coba start naro eksperimen kita di sini ya. Kita bakalan coba mancing penunggunya buat keluar pakai cara dia biasa berburu, yaitu berburu orang yang sedang duduk di pinggir danau. Ini kita udah persis banget di depan tempat kediamannya ya, tempat huniannya dia tinggal, dan kita akan langsung aja pura-pura manggil dia. Hai kamu penunggu sini, keluarlah sekarang. Keluarlah kamu penunggu danau ini. Kita akan pancing keluar ya. Kenapa? Oh my god. What? Ini dia guys. Mungkin. Weh. No. Stop. Wait. Oke. Kelihatan. Udah kelihatan. What. Tar. Lari tar. Gue diserang. Gue diserang. Tar muka gue kena. Master muka gue kena. Aduh, lari tar. Tar sendal gue copot tar. Lempar jangkrik. Udah. Nah, dia itu dia. Dia tuh takut sama namanya suara jangkrik. Oke. Lari dia. Pergi kamu. Oke. Dia tuh, coba. Tar, kumisku hilang ya? Anjir, langsung bersih, Pak. Iya, Cok. Aduh. Waduh. Men. Gila langsung bersih loh. Gue tadi dicakar. Tadi muka. Oke. Balik lagi. Oke. Tadi jadi 3. Aduh. Jadi guys, tadi aku sempat diserang. Gue tadi tuh bener-bener nantang kayak ini kesalahan gue banget. Gue bener-bener salah di sini. Gue bener-bener nantang dia. Gue mau lihat dia dari dekat kayak gimana wujudnya. Tapi apa? Gue diserang. Tadi bisa kalian lihat sendiri. Kepala gue diambil, muka gue dicakar. Dan lihat ini hasilnya. Kumis gue langsung bersih. Sumpah, Cuk. Kacauan. Aduh. Ini kayak gimana dong ya? Ntar. Beneran abis. Lihat gimana? Abis ya? Pak, sumpah langsung bersih loh. Waduh. Mending manggil dia timbang tukang cukur. Oh iya juga ya. Aduh. Oke. Ini kita gimana lanjut? Oke. Mungkin kayaknya kita bakalan cukupin penelusurannya dulu atau gimana nih Tar? Enaknya gimana? Oh iya, ini tadi ada narasumber sebenarnya, Pak. Oh, Yang mau iya. bersedia. Mau nyari narasumber ya? Yaudah sebentar ya. Kita cari sendal gua dulu. Aduh. Oke, ready? Ready. Oke. Pak, Ya. siapa Ini Pak? Perkenalkan dulu namanya Pak. saya Ben Hur. Dari Bapak? Aku Evan. Oke. Jadi ini ya guys, kita tuh tadi mau berjalan balik. Kita akhirnya ketemu sama seorang yang bisa dijadikan narasumber ya. Beliau adalah warga lokal tepian danau ini. Dan rumahnya di mana, Pak? Di sebelah timur danau. Timur danau ya? Iya. Oke. Nah, kita bakal nanya-nanya soal makhluk penghuni sini yang tadi baru aja kita temuin ya. Gimana itu, Mas? Sebelumnya makhluknya itu makhluk apa dulu, Pak? Soalnya di sini tuh banyak banget kejadian tentang makhluk-makhluk. Itu saya sebagai penduduk asli sini, saya juga sering banget mengalami hal itu juga. Jadi bapaknya gimana? Kalau tadi saya ketemu sih sama yang urban legend itu loh, mahasiswa yang semester 15 DO, dia akhirnya pindah ke dalam danau ini buat hidup di danau ini. Dan tadi kita sempat diserang waktu lagi penelusuran. Nah itu yang dari danau itu. Oh iya, jadi kasus itu juga sempat saya
dengar dari beberapa tahun lalu, memang itu nyata. Nyata ya. Iya. Nih apa namanya, yang penonton bisa pastikan ya, ini kasusnya nyata. Iya, nyata benar. Ini dari warga lokalnya sendiri ya yang bilangnya kasus ini nyata ya. Oke, bisa di cross check sama warga lokal. Iya. Lanjut Pak, gimana itu? Itu memang kasusnya tuh ya dari mahasiswanya tuh ya lumayan, ya dia tuh sebenarnya kayak stres gitu sih dengan apa namanya, tugas-tugas mata kuliahnya. Dan Dia tuh udah beberapa tahun, akhirnya dia ini apa memutuskan untuk tinggal di danau ini. Jadi itu hal yang saya tangkap. Jadi bukan hanya karena hujatan publik, tapi karena dia juga stres sama tugas-tugas Iya. matkul ya. Iya. Akhirnya dia pindah ke danau, Iya. hidup di bawah air. Iya, dia juga. Iya. Jadi dia juga dia tuh tekanan, dia tuh tertekan gitu loh. Dia tuh banyak banget masalah di lingkungan sekitarnya. Dia tuh nggak punya teman. Jadi dia berakhir hidup sendiri Di bawah air. Iya, di bawah air. Tekanan banyak banget. Nah, buat dari Pak Evan sendiri ya, Iya. itu buat dari kasus mahasiswa yang ditarik ke dalam air itu udah berapa banyak terjadi di danau ini? Sebenarnya udah lumayan banyak sih, tapi yang masalahnya viral tuh yang baru ini, yang semester 14. Soalnya dia itu termasuk ini apa ya? Sebelumnya dia tuh mahasiswa aktif juga. Dia tuh sering ngikutin kegiatan. Jadi banyak kesan sebelumnya gitu. Jadi dia bisa dibilang terkenal lah. Jadi sebelumnya tuh juga banyak beberapa mahasiswi juga ada Ditarik ke dalam air sama Iya. makhluk tadi itu ya? Iya. Berarti emang ini tuh makhluk yang cukup berbahaya ya. Nah, gimana sih warlock itu bisa berdamai atau jaga-jaga lah sama situasi danau ini yang cukup mengerikan atas penghuninya? Jadi itu sebenarnya solusinya itu kita sebagai warga lokal kita lebih menghormati hal-hal seperti ini. Kita selalu menjaga etika dan moral kita sendiri. Jadi kita nggak ini apa? Kita nggak lakuin macam-macam juga karena udah beberapa hal mistis seperti itu terjadi. Jadi kita lebih Keep respect ya. iya respect. Kita apa denger juga apa ada ritual adat Kasini tuh tiap apa namanya 20 September ya. Iya, Itu benar. hari ulang tahunnya makhluk itu kan dia Iya. dulu. Iya, Jadi apa orang motong daging sapi dibuangin ke danau ini buat jadi hadiah makanan dia lagi. Iya. Itu setiap 20 September. Jadi 20 dia tuh September. bisa kenyang dalam setahun. Kita Oh. sekali makan 1 ekor sapi setiap tahun. Oke, terima kasih Pak Evan Iya. Iya. atas waktunya untuk berbincang-bincang ya dengan Iya, kita. sama-sama. Udah mau diwawancarai. Terima kasih banget buat Pak Evan. Iya. Makasih juga udah kunjungan ke sini. Iya, terima kasih. Maaf kalau sempat bikin onar ya. Iya, nggak apa-apa. Lain kali etikanya dijaga lagi. Soalnya Baik, dia Pak. tuh nggak suka keributan, dia nggak suka dipancing. Dia tuh sensitif dengan suara-suara gitu. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Apalagi duduk di tepi danau. Baik Pak. Takutnya ada kejadian berikutnya. Saya juga nggak mau ada kejadian berikutnya. Oke, Baik Pak. Oke. sepakat ya. Iya. Dijaga, Makasih, Pak. dijaga Oke. moral etikanya ya. Baik Pak. Iya. Oke, kita Pak Mas Taruna juga mungkin bisa salam-salaman sama bapaknya dulu. Iya. Siapa Mas Taruna ya? Iya, saya tahu lah, Pak. Oh ini Kameraman. temannya Pak Ben Hur Iya, tadi? setim kita kru. Berdua doang. Ya banyak tim-tim yang belakang ada. Di belakang layar. Masing-masing ngopi mereka. Oh. Ada apa? Gimana eh, Pak Taruna tadi hantunya? Menurut Bapak sendiri gimana? Iya. Serem nggak? Pandangan saya main serem, Pak. Lebih serem daripada di film horor.
mereka ya bahaya banget sih. Saya tadi diserang secara fisik sih dari ada. Iya. Bapak Tapi- Taruna, saya kasih pesan juga, tolong kalau ngevideo jangan terlalu terang-terangan ya. Biasain videonya. Dia itu juga sensitif sama cahaya-cahaya gitu. Dia tuh suka marah. Dia tuh merasa terpanggil kalau ada cahaya, ada suara gitu. Jadi jangan ya, itu sebagian dia penilaiannya itu kurang baik kalau dari saya tanya sendiri. Baik Pak. Iya. Terima kasih atas bimbingannya ya Pak. Iya ya. Iya. Senang bertemu dengan Bapak. Iya ya. Kita ada besok-besok ngopi lagi lah ya Pak ya kita. Udah malam ini Bab. Oke lah, masih ya Pak. Iya ya. Sekali lagi. Iya. Ya Pak. Iya. Iya Mas Oke. Taruna. Iya. Oke.